Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. All you need, one kiss is all it takes. Falling in love with me. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai komponen alat penilaian pembelajaran. Alat penilaian adalah teknik atau metode mengevaluasi informasi untuk menentukan seberapa banyak yang diketahui oleh seseorang dan apakah pengetahuan tersebut sejalan dengan gambaran yang lebih besar dari suatu teori atau kerangka kerja. Nah, sedangkan menurut pengertian, penilaian adalah suatu tindakan mengambil keputusan mengenai sesuatu dengan ukuran baik atau buruk ya teman-teman. Nah, sedangkan alat penilaian pendidikan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan pengetahuan seorang peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, baik selama proses pembelajaran ataupun secara terus-menerus ke depan. Selanjutnya ada tujuan dan peran asesmen di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mendiagnosis kesulitan peserta didik di dalam pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu mengukur peningkatan peserta didik dari waktu ke waktu. Adapun yang selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan penguasaan peserta didik terhadap suatu pengetahuan dan keterampilan di dalam pembelajaran tertentu. Nah, adapun yang selanjutnya yang keempat yaitu menentukan ranking peserta didik dari keseluruhan peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Yang kelima yaitu mengevaluasi metode pembelajaran. Nah, apakah metode pembelajaran kita ini sudah baik atau belum ya kira-kira. Nah, yang keenam yaitu mengevaluasi efektivitas program pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu beberapa tujuan peran asesmen di dalam pembelajaran. Hai. Selanjutnya adalah Arifin menyatakan bahwa fungsi asesmen atau penilaian hasil belajar itu ada 4. Yang pertama, fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback pada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Asesmen formatif ini bisa menjadi instrumen untuk mengukur pemahaman murid di dalam proses pembelajaran hingga menjadi acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Nah, yang selanjutnya ada fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai, angka, kemajuan, atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, bisa orang tua atau yang lainnya, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Asesmen formatif
dan asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir 7 tahun ajaran, dan akhir jenjang. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang, psikologi, fisik, ilmu, dan lingkungan. Peserta didik mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Penilaian berfungsi diagnostik apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula penyebabnya. Jadi, jangan mengadakan penilaian. Sebenarnya guru melakukan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Nah, yang terakhir ada fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya, dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuannya peserta didik. Tujuan penilaian penempatan yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik, sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran atau step program. Bahan yang disajikan guru memahami kemampuan belajar murid, sehingga dengan pemahaman itu, guru dapat menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat baginya. Sekian pemaparan materi dari saya, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi poin ketiga, yaitu tentang pengembangan alat penilaian pembelajaran. Jadi, yang pertama itu penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah. Penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu A. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik. Terus juga melalui ujian, ulangan, atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Nah, yang B, ada penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini diukur melalui ulangan, penugasan, atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Yang C, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Dan yang D, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik, dan juga melalui ulangan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada ranah kurikulum tingkat satuan pendidikan, ranah penilaian.
merupakan penjabaran dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Nah, di dalamnya memuat kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran. Nah, yang ketiga, ada teknik penilaian, teknik mengumpulkan informasi, pada prinsipnya yaitu cara penilaian kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, penilaian suatu kompetensi dasar yang dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik berupa domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, penggunaan berbagai teknik dan alat itu harus disesuaikan dengan tujuan melakukan penilaian, seperti waktu yang tersedia, terus sifat tugas yang dilakukan, dan banyaknya jumlah mata pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik penilaian ini. Dalam uraian ini maksudnya yaitu metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi. Nah, teknik penilaian ini ada tes tertulis dan tes uraian. Nah, kalau teknik penilaian tertulis ini, yang pertama itu ada tes objektif, misalnya bentuk pilihan ganda, jawaban singkat, atau isi benar salah dan bentuk menjodohkan. Dan yang keduanya ada tes uraian, yang terbagi atas tes uraian objektif dan tes uraian non-objektif. Nah, soal uraian objektif adalah soal yang mengukur kemampuan peserta didik dengan menguraikan konsep tertentu. Biasanya, soal ini itu dikaitkan dengan materi, pelajaran, dan penilaiannya dilakukan dengan objektif. Contohnya, dalam tes matematika, soal tentang menghitung luas persegi panjang. Nah, itu adalah contoh dari tes uraian objektif. Yang selanjutnya itu adalah uraian non-objektif, adalah soal yang mengutamakan argumentasi dalam konsep tertentu sesuai dengan materi pelajaran. Biasanya penilaiannya mengandung unsur subjektivitas. Contohnya itu dalam tes esai yang mengharuskan siswa untuk memberikan pendapat atau analisis tentang suatu topik dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, dan perlu dipertimbangkan hal-halnya. Nah, seperti materinya, misalnya kesesuaian soal dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, terus juga konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaannya itu harus jelas dan tegas. Terus bahasa, misalnya rumusan soalnya tidak boleh menggunakan kata kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Terus juga kaidah penulisannya harus berpedoman pada kaidah penulisan soal yang baku dari berbagai bentuk soal penilaian. Nah, berikut itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam teknik penulisan tertulis. Nah, yang selanjutnya ini ada tes lisan. Nah, tes lisan ini yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru dan peserta didik. Yang selanjutnya ada tes perbuatan. Tes perbuatan yaitu tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. Nah, itu adalah teknik tes perbuatan atau tes perbuatan. Nah, yang selanjutnya ada teknik penilaian melalui observasi.
Nah, kalau misalnya teknik penilaian melalui observasi ini, yaitu pengamatan observasi sesuatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik dengan cara mengamati tingkah laku dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Yang selanjutnya itu ada teknik penilaian melalui wawancara. Nah, teknik penilaian melalui wawancara ini pada suatu segi mempunyai kesamaan arti dengan tes lisan yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Jadi, teknik wawancara ini diperlukan guru untuk mengungkapkan atau mengejar lebih lanjut tentang hal-hal yang dirasa guru kurang jelas informasinya. Dan teknik wawancara ini juga dapat pula digunakan sebagai alat untuk menelusuri kesukaran yang dialami peserta didik tanpa ada maksud untuk menilai. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Materi yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah pengembangan alat pembelajaran. Ada tiga langkah pengembangan alat pembelajaran. Yang pertama ada penentuan spesifikasi ujian, yang kedua ada penulisan butir soal, dan yang ketiga ada penelaah butir soal. Nah, pelaksanaan penilaian yang baik haruslah dilakukan secara terencana dengan baik pula. Hal itu dimaksudkan agar penilaian dapat dimanfaatkan sesuai dengan keperluan. Untuk itu, kegiatan pengembangan alat penilaian perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Alat yang dimaksud dapat berupa ujian akhir semester, tengah semester, atau untuk keperluan yang lain. Yang pertama ada penentuan spesifikasi ujian. Dalam penentuan spesifikasi ujian atau tes, ini paling tidak terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada penentuan kompetensi dasar, yang kedua pembuatan deskripsi bahan uji, dan yang ketiga ada pembuatan kisi-kisi, yang keempat penentuan bentuk soal dan lama waktu ujian. Nah, yang pertama ini ada penentuan kompetensi dasar. Kompetensi yang diukur kadar capaiannya adalah kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar itu sendiri dijabarkan dari standar kompetensi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar itu sendiri telah dituliskan pada kurikulum dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Standar kompetensi dikaitkan dengan keempat kemampuan bahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, serta kesastraan, sehingga kompetensi dasar juga akan terkait pokok-pokok bahasa tersebut. Kompetensi dasar mana saja yang akan diujikan dalam sebuah ujian tinggal mengambil dari kurikulum. Yang kedua ada pembuatan deskripsi bahan uji. Jika kompetensi dasar yang akan ditagih capaian telah jelas, pengembangan bahan ajar yang akan dibelajarkan untuk meraih kompetensi yang dimaksud relatif mudah dilakukan. Pembuatan deskripsi bahan ajar yang meliputi materi pokok dan uraian materi haruslah dilakukan untuk memastikan bahan ajar apa saja yang akan diujikan. Yang ketiga ada pembuatan kisi-kisi. Agar kegiatan pengembangan dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, pembuatan butir-butir soal harus mendasarkan diri pada kisi-kisi yang sengaja dirancang untuk maksud itu. Nah, kisi-kisi itulah yang harus dijadikan acuan menulis butir-butir soal. Yang keempat ada penentuan bentuk soal dan lama ujian. Selanjutnya harus juga direncanakan bentuk soal yang akan dipilih. Misalnya, apakah bentuknya objektif dengan segala subjenisnya, misalnya pilihan ganda, benar salah, perjodohan, isian singkat, uraian, objektif, uraian esai, atau gabungan dari beberapa bentuk tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu penulisan butir soal. Penulisan butir soal tidak lain adalah membuat tagihan sesuai dengan tuntutan indikator dan yang sesuai pula dengan bahan ajar. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa langkah-langkah pengembangan suatu tes prestasi belajar adalah yang pertama ada penentuan tujuan penyusunan blueprint, yang kedua ada penyusunan kisi-kisi, yang ketiga ada penulisan butir-butir soal atau tes, yang keempat ada telaah soal atau analisis kualitatif, dan yang kelima ada uji coba soal, yang keenam ada analisis empirik, dan yang ketujuh ada praktiken soal tes. Nah, yang C yaitu penelaah butir soal.
Untuk memastikan bahwa butir-butir soal yang ditulis telah memenuhi tuntutan soal yang baik, sebelum diuji cobakan, haruslah terlebih dahulu dilakukan telaah butir soal. Dengan telaah butir soal akan ditemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang dapat mengganggu dan sebaliknya. Juga dapat akan dipastikan kualitas butir soal yang bersangkutan. Alat evaluasi yang telah dituliskan berdasarkan kisi-kisi dan diketahui telah sesuai dengan kriteria lembar telaah dapat dinyatakan sebagai telah memenuhi tuntutan validitas isi sebuah alat tes. Validitas isi adalah validitas alat evaluasi yang harus terpenuhi dalam pengembangan alat evaluasi hasil pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.